Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu bodoh yang hebat, bab 876 kematian. Song Duan menukik lurus ke bawah, dan telapak tangan raksasa meledak ke arah Dimas Wu. Telapak tangan raksasa yang sangat besar ini seperti gunung 5 jari, menekannya dengan aura berat yang luar biasa. Penonton menahan napas, dan Song Duan, yang telah berubah, sangat besar dan agung. Teknik penghancur langit yang dia gunakan bahkan lebih luar biasa. Telapak tangan raksasa benar-benar seperti sepotong langit. Penjaga aula Suanyuan berharap Dimas Wu dapat benar-benar ditekan, jadi pada saat ini, mereka berdua gugup dan bersemangat, dan hati mereka tergantung di tenggorokan. Tapi Dimas Wu tidak panik, dia menatap Song Duan yang sedang bergegas turun. Ekspresinya tenang dan dia mengangkat telapak tangannya. Groa. Tiba-tiba, raungan naga yang tertegun terdengar, dan Devil Dragon Dimas Wu tiba-tiba membuka cakar tajamnya, dan meraung ke arah telapak tangan raksasa Song Duan. Saat Devil Dragon membubung ke langit, aura tak berujung antara langit dan bumi menyatu dengan bergelombang, menyelimuti tubuh Devil Dragon, dan meluncur langsung ke langit bersamanya. Bum-bum. Di depan tatapan penonton, Devil Dragon Dimas Wu, dan Song Duan's Destroying Giant Palm, menghantam bagian atas kepala Dimas Wu dan meledak menjadi suara keras. Dalam sekejap, langit bergetar, kehampaan hancur, suaranya tak berujung, pancaran cahayanya meledak, dan gemuruh gelombang udara menyapu ke segala arah seperti tsunami dahsyat. Devil Dragon besar yang penuh dengan roh jahat menebas habis-habisan gunung, tak terbendung, dan langsung meremukkan telapak tangan Song Duan, bahkan cakar naga tajamnya pun benar-benar memotong telapak tangan besar Song Duan. Seluruh orang Song Duan tersapu terbalik oleh gelombang udara yang mengerikan. Pada akhirnya, dia mencoba yang terbaik untuk menstabilkan dirinya di udara sebelum jatuh dengan mantap di tanah, mengguncang tanah dengan keras. Setelah mendarat, jantung Song Duan masih bergetar hebat, dia menatap sayatan tangannya yang terputus dengan mata merah darah, dan dia tidak bisa mempercayainya. Teknik penghancurannya dengan mudah dipatahkan oleh Deldel Dimas Wu, yang benar-benar mengejutkannya. Di saat yang sama, suasana hati yang tidak ingin melanda dirinya dengan keras. Para penjaga kuil Suanyuan terkejut. Meskipun mereka semua merasakan kengerian Devil Dragon kuno Dimas Wu, mereka juga tahu kekuatan teknik penghancur langit Song Duan. Mereka awalnya mengharapkan teknik ini mampu membunuh Dimas Wu, namun hasil akhirnya mengecewakan, mata mereka langsung meredup, dan hati mereka tenggelam. Taoti yang berada di samping terkejut. Tanpa diduga, Dimas Wu membalikkan keadaan lagi. Song Duan memandangi sayatan tangannya yang terputus sejenak. Kemudian, dua cahaya dingin yang tajam muncul di matanya, seperti dua pedang tajam yang terhunus. Bibirnya terbuka dan sebuah kata keluar. Keluar. Pada saat yang sama ketika kata itu dilontarkan, Song Duan tiba-tiba mengerahkan kekuatannya, dan tiba-tiba, tangannya yang terputus beregenerasi secara alami. Daging dan jaringan darahnya tampaknya memiliki fungsi generasi siklik, dan dapat tumbuh kembali tidak peduli berapa kali ditebas. Para penjaga kuil Suanyuan melihat bahwa luka Song Duan dengan cepat pulih, jantung mereka yang tenggelam berdenyut dengan cepat kembali, dan mata mereka juga meledak dengan cahaya redup. Mereka tahu bahwa Song Duan akan bertempur lagi. Kekuatan, ada kemungkinan tak terbatas antara dia dan Dimas Wu, dan kemenangan atau kekalahan terakhir masih belum pasti, kuil Suanyuan mereka masih ada harapan. Saat ini, Song Duan masih seperti raksasa. Dia berdiri di atas tanah seperti gunung besar, megah dan menakutkan. Dia menunduk sedikit, menatap Dimas Wu, dan berkata dengan wajah cemberut, "Apakah menurutmu ini bisa mengalahkanku?" Setelah kata-kata itu terlontar, tubuh besar Song Duan tiba-tiba melepaskan aura yang sangat kuat, aura yang luas,
seperti gelombang deras yang besar, menelan bagian dari kekosongan ini. Segera setelah itu, Song Duan memadatkan semua kekuatan di tubuhnya di telapak tangannya. Dengan segera, telapak tangannya yang raksasa tampak berlapis emas, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Telapak tangan raksasa seperti itu terlihat penuh kekuatan, memiliki sifat mematikan yang tak terbatas, dan sangat keras, stabil seperti batu, dan memiliki kemampuan pertahanan mutlak. Dengan pelajaran yang dipetik dari telapak tangannya yang baru saja terputus, Song Duan pertama-tama memperkuat telapak tangannya, membuatnya tidak bisa dihancurkan, dan pada saat yang sama menjadi senjata terkuatnya. Auranya telah meledak, dan telapak tangan raksasa seperti King Kong telah distabilkan. Song Duan tidak ragu-ragu, dan segera mengarah ke Dimas Wu, meledakkan sepasang telapak tangan raksasa King Kong miliknya. Kedua telapak tangan keluar, telapak tangan memancar, dan seluruh kehampaan, di bawah angin telapak tangannya, menggigil. Kekuatan telapak tangan yang kuat tiba-tiba berubah menjadi titik terang emas atau merah. Bintik-bintik cahaya bergegas ke dalam kehampaan, jumlahnya ada banyak, dan bentuknya sangat kecil. Karena ukurannya yang kecil, titik cahaya ini sangat fleksibel dan sangat cepat. Seperti laser yang tak terhitung jumlahnya, menghancurkan segala sesuatu, menembak ke arah Dimas Wu. Roh jahat Dimas Wu sangat berat, dan masih ada roh jahat yang kuat di dalam kehampaan. Namun, ketika titik cahaya itu menembus kehampaan, segala sesuatu yang ada di dalam kehampaan tersebut hancur dan berubah menjadi debu di mana-mana. Bahkan roh jahat Dimas Wu pun, di bawah sapuan titik cahaya berbentuk manusia, itu juga langsung menghilang dan berubah menjadi ketiadaan. Titik kecil cahaya yang tak terhitung jumlahnya seperti rayap yang menggerogoti segala sesuatu di dunia. Dimas Wu yang selalu tenang, mau tidak mau menunjukkan raut wajah yang sedikit berwibawa saat melihat titik-titik cahaya kecil menyapu langit. Dia tidak menunda, segera mengulurkan tangan kanannya, dan melesat ke depan. Tiba-tiba, Devil Dragon roh jahat kuno itu menggelengkan kepala dan ekornya secara tiba-tiba sambil berteriak kencang. Suara nyanyian naga mengguncang langit, dan runi hitam yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari tubuh Devil Dragon. Segera, Devil Dragon besar itu secara bertahap menghilang, dan tanda hitam berubah menjadi titik-titik hitam yang bersinar terang, dan titik-titik hitam dengan cepat memadat. Groa-groa. Tiba-tiba, aungan binatang yang mengguncang langit terdengar di udara. 12 astrolabe binatang buas dengan cepat memadat dan membentuk tubuh besar, menutupi dunia. Tekanan yang menakutkan menyapu kehampaan yang luas, menekan kerumunan di tempat kejadian. Setelah itu, binatang itu merangkak. Apa itu? Para penjaga kuil Suanyuan semua gemetar ketakutan. Astrolab yang sangat besar, yang dibentuk di depan Dimas Wu, astrolabe hitam, bersinar dengan bintik-bintik hitam yang tak terhitung jumlahnya, dipenuhi dengan roh jahat yang mengerikan. Song Duan berwarna merah darah, dengan aura agung dan napas kematian. Keduanya sangat kuat, dan kerumunan terkejut, semua orang membuka mata lebar-lebar, menahan napas, dan menatap kedua sisi pertempuran. Serang. Tiba-tiba, Dimas Wu mengeluarkan instruksi, mengucapkan satu kata yang sederhana dan lugas. Segera, 12 monster itu meraung keras, dan dengan marah menyerang. Bum bum bum. 12 raksasa itu mengerikan dan kuat, begitu mereka mengenai titik cahaya itu, mereka seolah menjadi lebih mengerikan. Titik cahaya berbentuk manusia yang menelan segala sesuatu, setelah bertemu dengan 12 monster, tidak bisa menunjukkan kekuatan penghancur mengerikan yang tak terkalahkan, tapi dengan mudah ditelan oleh 12 monster yang ganas. Astrolabe ini sepertinya adalah tipuan yang telah disempurnakan Dimas Wu secara khusus untuk menghadapi Song Duan, dalam sekejap menghancurkan titik cahaya kebanggaan Song Duan. Meskipun titik cahaya ini kecil dan banyak, mereka sama sekali bukan lawan 12 monster ini. Namun, ini hanya masalah waktu, kekalahan Song Duan sudah ditentukan,
dan titik cahaya ditakdirkan untuk dihancurkan. Setelah melihat ini, Song Duan sangat marah dan kesal. Aku tidak percaya, kamu bisa sekuat itu. Song Duan meraung liar, kemudian tangan kanannya tiba-tiba terulur. Tiba-tiba, pedang besar langit muncul kembali di tangan Song Duan. Begitu dia menggenggam pedang besar langit, Song Duan tidak mengatakan sepatah kata pun, dan langsung bergegas keluar, terbang menuju Dimas Wu. Seluruh kuil Suanyuan sepertinya akan runtuh. Dimas Wu tidak mundur. Dia penuh dengan cahaya hitam, dia naik ke langit dengan kaki di astrolab kehampaan, seperti Raja Iblis. Dalam sekejap, kedua sosok itu terjerat bersama, dan keduanya bertarung sengit, dampak dari pertarungan mereka sangat mengerikan. Para penonton merasakan kekuatan yang mengejutkan, dan mereka semua mengubah wajah mereka dan penuh dengan keterkejutan. Mata mereka selalu tertuju pada adegan pertempuran. Dimas Wu dan Song Duan bertarung tak terpisahkan. 12 monster membantai titik cahaya, tak butuh waktu lama untuk titik cahaya berbentuk manusia yang tak terhitung jumlahnya untuk musnah dan tidak ada lagi. Song Duan menjadi lebih dan lebih ganas. Matilah. Song Duan meraung dengan keras, dengan aura pembunuh yang memancar ke sekujur tubuhnya, sinar cahaya berdarah berkembang, dan aura berdarah menembus dunia. Pada saat yang sama, pedang besar langit di tangannya juga meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Kemudian, cahaya darah memadat menuju pedang besar langit dan membentuk pedang panjang berwarna merah darah dengan pedang besar langit. Pedang panjang itu terbentang panjang di langit, seolah bisa menebas segalanya. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.